Ya, pemirsa, menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tarif global, Donald Trump memperingatkan negara-negara mitra agar tidak meninggalkan perjanjian perdagangan yang telah disepakati dengan Amerika Serikat. Trump mengancam bagi negara yang bermain-main bisa menghadapi tarif lebih tinggi, bahkan lebih buruk dari kesepakatan sebelumnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan setiap negara agar tidak meninggalkan kesepakatan perdagangan baru dengan Amerika Serikat menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tarif daruratnya. Trump menegaskan negara yang bermain-main bisa menghadapi tarif lebih tinggi, bahkan lebih buruk daripada kesepakatan sebelumnya. Ultimatum tersebut disampaikan Donald Trump dalam postingan terbarunya di platform Truth Social. Trump menyatakan meski pengadilan membatalkan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional, ia tetap memiliki wewenang untuk mengenakan tarif melalui undang-undang lain dengan cara yang lebih kuat. Ia juga menyebut kemungkinan pengenaan biaya lisensi baru untuk mitra dagang namun tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Ketidakpastian seputar tarif dagang ini mengguncang pasar keuangan seperti yang terjadi di Bursa Wall Street yang ditutup melemah di awal pekan. Dolar Amerika Serikat juga tercatat melemah terhadap euro dan yen, adapun selanjutnya jalan untuk kesepakatan perdagangan Amerika Serikat tetap abu-abu. China mendesak Washington membatalkan tarif, Uni Eropa menunda persetujuan dan India menunda pembicaraan dagang yang dijadwalkan. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Harga minyak merosot sekitar 1% pada perdagangan Selasa, seiring meningkatnya harapan tercapainya kesepakatan antara Amerika dan Iran menjelang perundingan nuklir lanjutan pekan ini. Minyak mentah berjangka Brent ditutup terkoreksi 1% ke level 70,77 dolar per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melemah 1% ke posisi 65,63 dolar per barrel. Koreksi harga minyak terjadi setelah Iran menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah apapun yang diperlukan guna mencapai kesepakatan dengan Amerika. Kedua negara dijadwalkan menggelar putaran ketiga perundingan nuklir pada Kamis di Geneva, di mana pemirsa adapun harapan terhadap tercapainya kesepakatan dinilai dapat meredakan kekhawatiran gangguan pasokan global yang sebelumnya menopang harga minyak. Bank UBS memperkirakan harga minyak berpotensi turun secara moderat dalam beberapa pekan ke depan selama tidak terjadi eskalasi konflik di Timur Tengah. Ya, pemirsa, berikutnya dari Bursa Global, kami hadirkan informasi pemirsa di mana Bursa Wall Street ditutup lebih tinggi pada perdagangan Selasa dengan saham-saham teknologi memimpin kenaikan karena antusiasme baru terhadap kecerdasan buatan, mengimbangi kekhawatiran atas potensi gabungan yang ditimbulkan. Adapun pemirsa terkait dengan spekulasi mengenai kemungkinan dampak AI pada berbagai sektor telah memicu pergerakan besar pada saham dan indeks dalam beberapa minggu terakhir dengan penurunan tajam pada perdagangan sehari sebelumnya. Ya, pemirsa, berikutnya pada perdagangan Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,76% ke posisi 49.174. Indeks S&P 500 naik 0,77% ke level 6.890 dan indeks Nasdaq Composite naik 1,05% ke level 22.863. Ya, berikutnya pemirsa, kita beralih ke bursa ekuitas Eropa yang berakhir di zona hijau. Seiring dengan meningkatnya selera resiko investor yang mengikuti penguatan Wall Street. Meskipun demikian pemirsa, pasar masih menanti kejelasan terkait dengan kebijakan perdagangan Amerika Serikat setelah tarif Presiden Donald Trump sebelumnya dibatalkan oleh pengadilan. Dan kami hadirkan informasinya pemirsa, indeks Stock 600 ditutup naik 0,23% ke level 629,14. Kemudian bursa regional utama berakhir variatif dengan indeks CAC Prancis menguat 0,26% ke posisi 8.519. Sedangkan indeks DAX Jerman melemah tipis 0,02% ke level 24.986. Emiten grup Astra PT Astra Grafia Tbk membukukan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025
didorong oleh kenaikan pendapatan laba bersih perseroan yang tumbuh 32,22% secara year on year menjadi 270,61 miliar rupiah. Emiten Grup Astra PT Astra Grapia Tbk membukukan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Laba bersih yang mampu dicatatkan perseroan tumbuh 32,22% year on year menjadi 270,61 miliar rupiah. Melansir laporan keuangan tahunan, perseroan membukukan pendapatan senilai 2,99 triliun rupiah pada tahun 2025 lalu. Kinerja itu mencerminkan pertumbuhan 6,40% year on year dari 2,81 triliun rupiah pada periode yang sama di tahun 2024. Bertumbuhnya pendapatan perseroan terutama didorong oleh segmen solusi teknologi informasi yang mencatatkan pendapatan bersih senilai 1,65 triliun rupiah pada periode Januari hingga Desember 2025. Torehan itu bertumbuh 15,38% year on year dari 1,43 triliun rupiah pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Presiden Direktur Astra Grapia, Hendriks Pramana, mengonfirmasi bahwa pertumbuhan pendapatan yang dialami perseroan terutama disebabkan oleh kinerja positif dari segmen solusi teknologi digital. Pasalnya segmen solusi dokumen justru susut dari 1,43 triliun rupiah pada 2024 menjadi 1,39 triliun rupiah pada 2025. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, emiten kontraktor batubara PT Buma International Group Tbk melaporkan telah menyerap belanja modal sekitar 170 juta dolar Amerika di sepanjang tahun 2025. Direktur Buma International Group Iwan Fuad Salim menyatakan serapan belanja modal sebagian besar digunakan untuk ekspansi dan perawatan. Ia menjelaskan serapan belanja modal di sepanjang tahun 2025 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target awal tahun. Salah satu penyebab dari rendahnya serapan belanja modal yakni karena penurunan biaya per unit perseroan. Adapun untuk belanja modal tahun 2026 perseroan belum memiliki angka pasti. Namun manajemen memastikan bahwa perseroan akan melihat opsi-opsi pendanaan yang ada untuk mendanai belanja modal. Adapun pemirsa, untuk tahun 2025 lalu pendanaan diketahui berasal dari kombinasi pinjaman bank, leasing dan obligasi. Berikutnya pemirsa, emiten jasa pertambangan PT Petrosi Tbk atau PTRO mengumumkan restrukturisasi internal di lingkungan anak usahanya. Pengalihan saham senilai 2,55 miliar rupiah ini disebut untuk memperkuat fokus bisnis dan sinergi operasional perusahaan. Emiten terafiliasi konglomerat Prayogo Pangestu PT Petrosi Tbk atau PTRO mengumumkan pengalihan saham antar anak usaha di internal perusahaan. Sekretaris perusahaan PTRO, Anto Broto, menyebutkan pengalihan ini mencakup 51% kepemilikan PT Petrosi Infrastruktur Nusantara atau PIN di PT Lintas Kelola Bersama atau LKB kepada PT Petrosindo Investama Sinergi atau PIS. Nilai transaksi tersebut mencapai 2,55 miliar rupiah. Manajemen menegaskan langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi internal tanpa mengubah pengendalian akhir perusahaan. Tujuannya untuk menyelaraskan portofolio bisnis masing-masing entitas anak, khususnya dalam mendukung penguatan dan pengembangan bisnis jasa pertambangan. Perusahaan meyakini pengalihan saham ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja melalui optimalisasi sinergi operasional antar entitas. Merujuk PUJK nomor 42 tahun 2020, aksi ini tergolong transaksi afiliasi yang tidak memerlukan persetujuan RUPS maupun pengguna jasa penilai, karena dilakukan antar entitas yang sahamnya dimiliki hampir seluruhnya oleh PTRO. Hingga penutupan perdagangan Selasa 24 Februari 2026, saham PTRO berada di level Rp6.650 per saham, melemah 6,67% dan secara tahunan berjalan terkoreksi 39,13%. Berbagi sumber, IDEX Channel.